Dan Allah senang melihat kita yang merasa butuh kepadanya. Karena itulah tanda hamba Allah sejati, itu merasa butuh selalu kepada Allah, bahkan atas perkara-perkara sepele sekalipun. Karena umumnya pemuda itu terlena dengan usia, sehingga mereka banyak menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak berguna, dunia dan akhirat. Tidak jarang kita melihat banyak di antara mereka yang nongkrong dari malam sampai menjelang subuh. Mereka baru pulang ke rumah, entah mereka sholat atau tidak kita tidak tahu, tapi menghabiskan waktu semalaman suntuk hanya untuk nongkrong, itu pertanda bahwa mereka telah menyia-nyiakan masa muda untuk hal-hal yang tidak berguna. Makanya Allah lebih kagum, lebih senang kalau melihat yang taat itu adalah dari kalangan pemuda. Allah benci dengan pelaku maksiat, tapi yang lebih Allah benci kalau ada orang yang sudah tua tapi masih maksiat, padahal ia sudah diberi oleh Allah pesan kematian, yaitu putihnya rambut yang ada di atas kepalanya. Namun itu tidak bisa dia jadikan sebagai pelajaran, tidak bisa dia jadikan sebagai pesan dari Allah bahwa waktu untuk meninggalkan dunia sudah dekat, maka berbekallah dengan amal. Jadi Allah benci dengan maksiat, dan Allah lebih benci dengan orang-orang tua yang masih maksiat. Allah senang dengan perbuatan taat, dan Allah lebih senang kalau pemuda-pemuda yang berbuat taat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita sebagai orang yang taat di dunia, dan semoga Allah Ta'ala senangkan kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jadi Jureid ini seorang pemuda yang ahli ibadat. Dia menyelisihi kondisi pemuda yang hidup di zamannya. Dikala pemuda-pemuda di zaman beliau itu banyak yang lalai, tapi beliau malah fokus beribadat kepada Allah. Sampai beliau pun membuat bangunan khusus yang beliau jadikan sebagai tempat peribadatan yang jauh dari rumahnya. Suatu hari ketika beliau sedang beribadat di tempat tersebut, ibunya datang, kemudian memanggil beliau, "Ya Jureid." Sementara Jureid lagi sholat, beliau pun berkata di dalam hati, "Ya Allah, ibuku atau sholatku?" Dan dia pun memilih sholatnya. Ibunya pergi. Esok datang lagi dan kembali memanggil Jureid putranya, "Wahai Jureid." Jureid lagi-lagi dalam keadaan sholat. Dia berkata lagi di dalam hatinya, "Ya Allah, ibuku atau sholatku?" Dan dia lebih mementingkan sholatnya. Dan terjadi 3 kali hal seperti ini, sampai akhirnya ibunya pun marah, emosi. Kemudian terucaplah dari mulut sang ibu sebuah kalimat yang bermakna doa, "Allahumma la tumithu." Ya Allah, jangan matikan Jureid sebelum dia berhadapan dengan seorang pelacur. Ya Allah, jangan matikan Jureid sebelum dia berhadapan dengan seorang pelacur. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pemuda-pemuda yang hidup di zaman Jureid berbicara tentang kesolehan Jureid, dan mereka merasa risih dengan keberadaan Jureid yang ahli ibadat, karena itu mengganggu sekali. Sebab mereka tidak bisa ibadat, sementara Jureid itu seorang ahli ibadat. Mereka sering dibanding-bandingkan, "Lihatlah Jureid, orang yang ahli ibadat." Dan itulah yang membuat mereka risih dengan keadaan Jureid yang ahli ibadat itu. Saat mereka berbincang tentang Jureid, wanita pelacur melintas di hadapan mereka. Kemudian wanita ini berkata, "Maukah kalian aku rusak itu Jureid? Aku pancing dia untuk berbuat maksiat." Kata pemuda-pemuda itu, "Silakan, itu yang kami inginkan." Maka wanita ini mendatangi tempat peribadatan Jureid. Ini doa ibu tadi. Wanita ini datang ke tempat peribadatan Jureid, merayu Jureid. Jureid fokus dengan ibadat. Ibunya saja memanggil, dia tidak jawab. Apalagi rayuan seorang wanita yang ingin mengajaknya berbuat dosa. Dia tidak menghiraukan rayuan si perempuan, sampai akhirnya perempuan ini pun pergi
Dia pun akhirnya melakukan perbuatan nista itu dengan seorang penggembala yang kadang-kadang mengembalakan hewan-hewannya di sekitar tempat Jured. Dan Nabi bersabda, wanita ini pun hamil, kemudian melahirkan. Warga tempat wanita ini tinggal pun bertanya, bayi siapa yang kau lahirkan? Bukankah engkau tidak memiliki suami? Wanita ini pun memfitnah Jured. Bayi ini adalah bayinya Jured. Dia telah berbuat zina dengan aku, dan ini adalah bayinya. Warga langsung terprovokasi, emosi, karena merasa ditipu oleh si Jured. Kami kira engkau berada di tempat itu untuk ibadat, ternyata engkau gunakan tempat tersebut sebagai sarang maksiat. Mereka merasa ditipu, emosi, terprovokasi. Mereka datangi Jured. Mereka turunkan Jured dari tempat peribadatannya. Sebelum mengkonfirmasi terlebih dahulu, mereka pukuli Jured dan mereka robohkan rumah Jured. Akhirnya beliau pun berkata kepada warga, "Masya'nukum? Ada apa dengan kalian? Kok tiba-tiba kalian menghakimi aku?" Maka warga pun berkata, "Engkau telah berbuat zina, dan karena hasil perbuatan zina itu perempuan tersebut melahirkan anakmu." Beliau yang tidak tahu apa-apa pun bertanya, "Mana bayi itu?" kata beliau. Dibawa bayi tersebut, dihadapkan dengan wanita itu. Kemudian wanita ini mengatakan, "Ini adalah bayimu." Setelah itu Jured berkata kepada warga, "Dakni, biarkan aku sholat terlebih dahulu." Beliau sholat 2 rakaat, munajat sama Allah, minta agar Allah beri jalan keluar. Akhirnya bayi itu didekati, ditusuk perut bayi tersebut. "Siapa bapakmu?" Bayi yang sebenarnya belum bisa bicara, dengan kuasa Allah Ta'ala akhirnya berbicara. Bayi ini berkata, "Aku adalah anak si penggembala yang sering mengembalakan kambingnya di sekitar rumahmu, tempat peribadatanmu." Warga yang akhirnya mengetahui fakta yang sesungguhnya minta maaf kepada Jured. Mereka memeluk Jured, mencium-cium Jured, dan berkata kepada Jured, "Izinkan kami untuk membangunkan kembali tempat peribadatanmu dari emas." Kemudian beliau berkata, "Tidak, bangunkan kembali tempat tersebut sesuai dengan semula." Itu kata Jured. Ini hadis ini diceritakan oleh Nabi, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Di antaranya adalah mustajabnya, manjurnya ucapan seorang ibu ataupun seorang bapak. Manjurnya ucapan kedua orang tua saat ia berbicara tentang anaknya. Si ibu berkata, "Ya Allah, jangan matikan Jured kecuali ia harus berhadapan dengan seorang wanita pelacur." Akhirnya apa yang diucapkan oleh ibunya terjadi. Makanya hendaklah kita berhati-hati dalam berbicara. Hendaklah kita bisa mengontrol emosi agar tidak keluar dari mulut kita ucapan yang akan kita sesali saat kita sedang marah kepada anak kita. Berapa banyak orang tua yang mengeluarkan kalimat-kalimat makian, kalimat-kalimat cacian, kalimat-kalimat cemoohan kepada anaknya yang nakal, kepada anaknya yang berbuat salah, kepada anaknya yang susah diatur. Padahal anak ini masih kecil, yang memang notabene memang susah untuk diatur, tapi karena emosi mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak pantas, kalimat yang bisa disesali. Ketika anaknya memecahkan piring, dia akan berkata, "Mudah-mudahan Allah pecahkan kepalamu." Ketika anaknya mematahkan sapu, mudah-mudahan Allah patahkan tanganmu. Ketika anaknya merusak perabotan, mudah-mudahan Allah SWT mencelakakanmu. Apakah sebanding perabotan-perabotan yang tidak seberapa yang bisa dibeli dengan uang, dengan kepala anggota tubuh anak kita? Tidak. Namun ucapan ini kadang spontan keluar karena dorongan emosi, dan itu berbahaya. Boleh jadi pada saat ucapan itu keluar dari mulut, pintu langit terbuka, dan itulah yang membuat doa kita pun akhirnya terjadi. Apa yang kita ucapkan pun akhirnya terjadi. Nabi SAW sudah mewanti-wanti kita akan hal ini. Beliau dalam hadis pernah bersabda, "La tad'u ala anfusikum wala ala auladikum wala ala amwalikum la tuwafiqu sa'atu ijabah." Jangan kalian mendoakan hal yang tidak baik untuk diri kalian, anak kalian, harta kalian,
Karena khawatir pas doa itu kalian ucapkan bertepatan dengan waktu diijabahnya doa, sehingga doa-doa yang tidak baik tadi Allah ijabah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, suatu hari Sayyidina Umar bin Khattab melihat seorang laki-laki tua yang tangannya lumpuh. Kemudian beliau bertanya kepada orang ini, "Malladzi asaba yadak?" Apa yang telah menimpa tanganmu? Kemudian laki-laki tua ini menjawab, "Da'a alayya abi fil jahiliyah." Telah mendoakan yang tidak baik orang tuaku di masa jahiliyah. Jadi ini doa bapaknya di masa jahiliyah. Jadi bapaknya pernah mengatakan, mudah-mudahan tanganmu lumpuh. Akhirnya tangannya lumpuh. Padahal itu diucapkan di masa jahiliyah. Lalu Sayyidina Umar berkata, kalau seandainya ini doa seorang bapak di masa jahiliyah, lalu bagaimana dengan doa seorang bapak di masa Islam? Ada lagi orang yang mendatangi Abdullah bin Mubarak mengeluhkan anaknya yang nakal. Lalu minta didoakan supaya anaknya itu menjadi anak soleh. Lalu kata Abdullah bin Mubarak, apakah engkau pernah mendoakan anakmu dengan doa yang tidak baik? Pernah, kata laki-laki tersebut. Maka sungguh engkau sendiri yang telah merusaknya. Doa yang tidak baik yang pernah engkau ucapkan untuk anakmu, itulah yang membuat anakmu semakin rusak, semakin bejat, dan semakin susah diatur, dan semakin durhaka. Itu karena ucapan-ucapan yang keluar dari mulut. Jadi kalau kita melihat anak kita bandel, semakin hari semakin bandel, maka koreksi. Apakah pernah keluar dari mulut kita ucapan yang berupa makian, umpatan, atau hal-hal yang tidak baik terhadap anak kita? Kalau pernah, maka pastikan itulah yang menjadi penyebab anak kita semakin nakal dan semakin bandel. Kenapa kita tidak ganti saja doa-doa yang tidak baik dengan doa yang baik? Seperti Allah yuslihuka, mudah-mudahan Allah memperbaikimu dan menjadikanmu soleh. Allah yahdik, mudah-mudahan Allah Ta'ala membimbingmu. Allah yursyiduk, dan yang sebagainya. Doa-doa yang baik, yang kalau seandainya apa yang kita ucapkan itu mustajab, maka kita sendiri yang akan mendapat keuntungannya. Karena mereka akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sering melihat ada orang-orang yang bejat, penjahat, tidak pernah sholat, suka membuat rusuh, tapi akhirnya taubat, hijrah, jadi orang baik, pembela umat. Padahal dia dulu sebagai orang penjahat. Kalau Allah bisa merubah orang yang seperti ini, bagaimana mungkin Allah tidak mampu merubah anak kita yang nakal, anak kita yang susah diatur? Apalagi itu didukung dengan doa-doa kita, harapan-harapan terbaik kita kepada Allah, supaya anak kita menjadi anak yang baik. Jadi ucapan orang tua itu sangat berpengaruh kepada anak. Ibunya hanya sekali melontarkan kalimat tersebut, dan akhirnya Juret pun harus menerima resiko dari apa yang pernah diucapkan oleh ibunya. Kadang orang tua yang kesel dengan anaknya, anaknya ini malas, banyak di kamar, berteman dengan handphone, sehingga orang tuanya berkata, kalau engkau terus seperti itu, engkau tidak akan menjadi orang sukses, engkau tidak bakal menjadi orang yang bahagia. Atau berkata dengan anak perempuannya, kalau engkau malas-malasan seperti ini wahai anakku, bagaimana mungkin engkau bisa menikah? Dan yang lain sebagainya. Jadi hendaklah kita menjaga ucapan yang keluar dari mulut. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah, faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang tadi kita baca, bahwa keberadaan orang baik itu bisa membuat risih orang-orang jahat yang ada di sekitarnya. Kenapa? Karena orang baik itu menjadi tamparan bagi orang yang jelek. Orang yang baik itu menjadi tamparan dan pukulan bagi orang yang jahat. Saat ada pegawai yang curang, pegawai yang tidak jujur, sementara di tempat mereka bekerja ada pegawai yang jujur, pegawai yang tidak bisa diajak untuk melakukan penyelewengan, ditawari, diajak, menolak, maka keberadaan orang ini mengganggu, membuat risih. Jadi yang mereka lakukan apa? Kalau tidak bisa membuat pegawai yang jujur ini sama seperti mereka, cara terakhir adalah buang mereka dari komunitas kita. Karena ini pukulan ini. Sebab keberadaan orang baik itu akan membuat orang yang jahat ini
merasa bahwa diri mereka itu punya kekurangan, dan mereka tidak mau kekurangan ini mereka ketahui karena keberadaan orang baik ini. Nabi Allah Lut alaihissalam itu hidup di tengah kaum yang punya penyimpangan seksual, penyuka sesama jenis. Nabi Allah Lut alaihissalam mengajak mereka untuk hidup normal. Ini putriku, silakan kalian nikahi, mereka lebih layak untuk kalian jadikan pasangan. Tapi mereka menolak. Malah mereka menuduh Nabi Lut yang menyimpang. Mereka yang menuduh Nabi Lut sebagai orang yang sok suci. Apa kata mereka? Akhriju ala Lutin min qaryatikum. Usir Lut dan keluarganya dari negeri kalian. Innahum unasu yatataharun. Karena mereka adalah manusia-manusia yang sok suci. Dan seringkali kita mendengar kalimat-kalimat ini keluar dari orang-orang yang kotor, menuduh orang yang suci yang berusaha untuk mensucikan diri sebagai orang yang sok suci. Alah, sok suci. Alah, sombong sekali. Alah, gak usah munafik. Orang yang berusaha menjadi orang baik dituduh sok suci, dituduh munafik, dituduh dan lain sebagainya. Memang demikian faktanya. Jadi keberadaan Juret ini mengganggu pemuda-pemuda yang hidup di zaman beliau. Karena akan selalu jadikan perbandingan, lihat Juret berakhlak, ahli ibadat, kalian. Nah itu mengganggu. Akhirnya mereka ingin Juret supaya seperti mereka. Dan akhirnya mereka mendapatkan kesempatan dengan mengirim pelacur tadi. Namun itu tidak berhak. Sebab Juret punya prinsip. Beliau punya jiwa yang kuat dan tidak terpengaruh. Begitupun kita. Kalaupun kita berada di lingkungan orang-orang yang banyak melakukan penyelewengan, tapi kalau kita punya prinsip dan mantap, insya Allah kita tidak akan terpengaruh. Walaupun mereka yang mencibir kita dengan kalimat sok suci dan sebagainya, tidak akan pernah mempan bahasanya. Kemudian pelajaran berikutnya, masyarakat hadirin, dari hadis tadi, solusi atas setiap masalah yang kita alami di dunia adalah solat. Juret dituduh berzina, dinisbatkan kepadanya seorang bayi yang bukan bayinya. Beliau tidak bisa membela diri dengan mengatakan saya bukan pelakunya, ini bukan anak saya. Sebab masyarakat sudah terlanjur menuduh Juretlah yang menghamili wanita ini dan ini anak Juret. Dan hebatnya lagi hadirin, warga masyarakat ini lebih percaya omongan si pelacur daripada omongan Juret. Ketika pelacur ini berkata Juret yang menghamiliku, mereka langsung temakan, percaya dan terprovokasi, dihakimi Juret. Bahkan mereka tidak memberi kesempatan kepada Juret untuk membela diri dan membuat pengakuan. Alangkah mudahnya manusia itu untuk diprovokasi. Padahal dia tahu kalimat yang keluar itu dari mulut orang yang sebenarnya tidak usah untuk dipercaya. Dari mulut seorang pelacur pengakuan ini, tapi percaya. Dan tidak memberi kesempatan kepada orang yang mereka kenal sebagai orang baik untuk memberi pembelaan. Dihakim itu lebih dahulu. Kalau tidak Juret yang mengatakan ada apa, kenapa kalian memukulku, bisa mati Juret. Dan beliau tidak menemukan jalan untuk bisa membela diri kecuali dari Allah. Makanya beliau mencari solusi atas masalah yang rumit yang beliau alami melalui apa? Solat. Tidak ada yang lain. Beliau solat 2 rakaat, bertawassul dengan amal solat yang ia kerjakan, minta pertolongan kepada Allah, dan akhirnya Allah Ta'ala berikan pertolongan yang luar biasa di luar nalar. Begitulah pertolongan Allah kalau datang membuat kita akan terkejut dan terkagum-kagum, dan tidak pernah memperkirakan itu bisa terjadi. Ditusuk perut bayi tadi. Bapakmu siapa? Si Fulan Ar-Ra'i. Bayi yang tidak bisa bicara jadi bisa bicara. Ini hadis Nabi SAW. Riwayatnya sahih. Dan kita wajib percaya dengan semua hadis Nabi yang diriwayatkan dengan kualitas sahih. Bicara bayi ini. Juret pun selamat.
Kalau tidak, bagaimana beliau bisa membela diri? Dan akhirnya apa? Semua orang meminta maaf. Nama Junaid pun semakin harum. Tapi itu bukan yang beliau cari. Beliau hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi salat solusi setiap masalah yang kita alami. Punya masalah di kantor, carilah solusinya melalui salat. Punya masalah dalam rumah tangga, carilah solusinya melalui salat. Punya masalah di lingkungan, carilah solusinya melalui salat. Apapun masalah yang kita alami, maka solusinya itu ada dalam salat. Itu orang-orang yang beriman meyakini itu. Jadi kalau mereka mengalami masalah, mereka tidak mengandalkan kemampuan mereka. Mereka mengandalkan kemampuan Zat yang Maha Mampu untuk menjadikan sesuatu yang mustahil tidak mustahil. Allah Ta'ala. Zat yang mampu menjadikan sesuatu yang mustahil menjadi tidak mustahil. Bayi yang tidak bisa ngomong, bisa ngomong. Tapi kalau kita mengandalkan kemampuan diri, maka Allah akan tunjukkan siapa kita dan siapa dia. Allah akan buat kita mentok. Kemudian kita kehilangan jalan untuk bisa mengatasi masalah. Dan akhir-akhirnya kembali ke Allah juga. Kalau memang pada akhirnya akan kembali kepada Allah juga mencari solusi, kenapa tidak dari awal? Kenapa tidak dari awal? Jadi kalau ada masalah, walaupun kecil, dan kita merasa bisa mengatasi sendiri, tetap minta pertolongan Allah. Tetap minta pertolongan agar Allah menyadari bahwa kita betul-betul butuh kepadanya, dan Allah senang melihat kita yang merasa butuh kepadanya. Karena itulah tanda hamba Allah sejati, yaitu merasa butuh selalu kepada Allah, bahkan atas perkara-perkara sepele sekalipun.